Bangka Belitung, jurusan Biologi semester 4. Di sini kami akan menyampaikan materi yang berjudul enzim sebagai biokatalisator kehidupan dalam berupa video PowerPoint. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Dinita Leda bersama dengan rekan saya. Halo, saya Nasya Liti. Hai, saya Rahma. Halo, saya Ramadhani Oksadela. Saya Sandi Munja Pratama. Baiklah, itu tadi adalah serangkaian perkenalan kami. Berikut kami akan menampilkan video pemaparan materi. Terima kasih. Enzim sebagai katalisator kehidupan. Enzim adalah protein esensial yang mempercepat reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup. Mereka adalah biokatalisator alami yang memungkinkan berbagai reaksi biokimia berlangsung dengan cepat dan efisien tanpa habis terpakai. Peran enzim sangat penting dalam metabolisme, pencernaan, dan fungsi seluler lainnya. Tanpa adanya enzim, sebagian besar proses biologis akan terjadi terlalu lambat untuk menunjang kehidupan. Struktur dan fungsi enzim. Yang pertama, sebagai sisi aktif enzim, tempat substrat berkaitan secara spesifik dengan enzim, memungkinkan terjadinya reaksi kimia yang dipercepat. Yang kedua, spesifisitas enzim. Setiap enzim hanya katalisis reaksi tertentu, memastikan reaksi yang terjadi dalam sel terjadi dengan tepat. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, suhu optimal. Yang kedua, pH lingkungan. Yang ketiga, konsentrasi substrat yang cukup. Mekanisme kerja enzim. Mekanisme utama kerja enzim adalah dengan menurunkan energi aktivasi suatu reaksi. Energi aktivasi merupakan energi minimum yang dibutuhkan agar suatu reaksi kimia dapat terjadi. Dengan menurunkan energi aktivasi ini, enzim memungkinkan lebih banyak molekul substrat memiliki energi yang cukup untuk bereaksi pada suhu tubuh. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam mekanisme kerja enzim. Terdapat 5 langkah. Yang pertama ada pengikatan substrat. Molekul substrat berikatan dengan situs aktif enzim, kemudian membentuk kompleks enzim substrat. Ikatan ini biasanya lemah, contohnya seperti ikatan hidrogen ataupun interaksi hidrofobik. Kemudian yang kedua ada pembentukan kompleks keadaan transisi, di mana interaksi antara enzim dan substrat menyebabkan perubahan sementara pada struktur substrat, membawanya ke keadaan transisi yang tidak stabil dan memiliki energi yang tinggi. Enzim menstabilkan keadaan transisi ini sehingga menurunkan energi yang dibutuhkan untuk mencapainya. Yang ketiga ada katalisis. Enzim memfasilitasi pembentukan ikatan kimia baru atau pemutusan ikatan kimia dalam substrat. Mekanisme katalitik dapat melibatkan beberapa hal, contohnya seperti katalisis asam basa, kemudian katalisis kovalen dan juga katalisis ion logam. Yang keempat adalah pelepasan produk. Setelah reaksi selesai, produk yang merupakan molekul hasil reaksi dapat dilepaskan dari situs aktif enzim. Dan yang terakhir, regenerasi enzim. Enzim kembali ke bentuk aslinya dan siap untuk mengikat molekul substrat baru. Satu molekul enzim dapat mengkatalisis banyak reaksi secara berulang. Siklus kerja enzim amilase. Amilase adalah kelompok enzim hidrolase yang mengkatalisis hidrolisis pati atau amilum menjadi gula yang lebih sederhana seperti maltosa, glukosa, dan dextrin. Enzim ini penting dalam pencernaan karbohidrat pada manusia dan organisme lain. Amilase diproduksi di berbagai tempat seperti air liur atau amilase salipa atau ptialin, kemudian di pankreas yaitu amilase pankreas dan mikroorganisme lainnya. Siklus kerja enzim amilase dimulai ketika molekul pati atau amilum sebagai substrat mendekat dan berikatan dengan situs aktif enzim amilase, membentuk kompleks enzim substrat. Pengikatan ini melibatkan berbagai interaksi non-kovalen yang spesifik antara situs aktif enzim dan bagian tertentu dari molekul pati. Setelah substrat terikat, enzim amilase menginduksi tegangan pada ikatan glikosidik alpha 1,4 dan atau alpha 1,6 dalam rantai pati.
memfasilitasi transisi substrat ke keadaan yang lebih reaktif dengan energi yang lebih tinggi. Selanjutnya, enzim kemudian mengkatalisis reaksi hidrolisis, yaitu pemutusan ikatan glikosidik dengan penambahan molekul air. Mekanisme katalitik ini melibatkan residu asam amino spesifik dalam situs aktif enzim yang berperan untuk transfer proton untuk memecah ikatan antara unit-unit glukosa. Setelah ikatan glikosidik terhidrolisis, terbentuklah produk berupa molekul gula yang lebih sederhana seperti maltosa, glukosa, dan dextrin yang kemudian dilepaskan dari situs aktif enzim. Dan akhirnya enzim amilase kembali ke bentuk konformasi aslinya, siap untuk mengikat molekul pati yang baru dan mengulangi siklus katalitiknya secara terus-menerus, memungkinkan pemecahan sejumlah besar molekul pati menjadi gula yang lebih kecil. Siklus enzim protease. Protease adalah jenis enzim yang memiliki fungsi dalam menguraikan protein menjadi peptida atau asam amino yang lebih kecil. Fungsi utama protease adalah menguraikan protein menjadi molekul yang lebih kecil. Hal ini melibatkan pemutusan ikatan peptida yang menghubungkan asam amino dalam rantai protein. Beberapa contoh enzim protease yaitu enzim pepsin yang di lambung, yang berperan dalam pencernaan protein di lambung. Enzim tripsin di usus halus yang melanjutkan pencernaan protein di usus halus. Peran biologis protease dalam pemrosesan protein dan proses biologis lainnya seperti regulasi dan pensinyalan sel. Ini berarti protease tidak hanya berperan dalam pencernaan tetapi juga dalam berbagai mekanisme kontrol dan komunikasi di dalam sel. Siklus enzim DNA polimerase mengatalisis pembentukan rantai DNA baru dengan menambahkan nukleotida secara berurutan sesuai dengan cetakan DNA yang sudah ada. Aplikasi DNA. DNA polimerase berperan dalam mengatalisis pembentukan DNA baru. Proses ini sangat penting dalam pembelahan sel, di mana setiap sel anak harus menerima salinan lengkap dari materi genetik. Akurasi tinggi. Salah satu karakteristik penting dari DNA polimerase adalah kemampuan untuk melakukan replikasi dengan akurasi yang sangat tinggi. Mekanisme proofreading yang dimiliki enzim ini memastikan bahwa kesalahan dalam penyalinan DNA, misalnya pemasangan basa yang salah, dapat dideteksi dan diperbaiki sehingga menjaga integritas materi genetik. Peran kunci. Bagian ini menegaskan bahwa DNA polimerase memainkan peran kunci dalam pewarisan informasi genetik dan pertumbuhan. Tanpa fungsi enzim ini yang akurat dan efisien, informasi genetik tidak dapat diturunkan dengan benar ke generasi sel berikutnya, dan pertumbuhan organisme akan terganggu. Siklus enzim katalase. Katalase merupakan enzim yang berperan dalam menguraikan hidrogen peroksida atau H2O2. Hidrogen peroksida adalah zat samping dari metabolisme sel yang bersifat toksik. Jika dibiarkan, H2O2 bisa merusak struktur sel karena berpotensi membentuk radikal bebas. Disinilah katalase berperan mengubah H2O2 menjadi air atau H2O dan oksigen atau O2, dua zat yang tidak berbahaya bagi tubuh. Mekanisme kerja katalase atau siklus katalitik ada dua. Yang pertama, fase oksidasi. Hidrogen peroksida pertama berikatan dengan pusat aktif katalase yang mengandung gugus Heme atau besi dalam keadaan Fe3+. Terjadi oksidasi H2O2 menghasilkan air dan membentuk kompleks intermediat oksiferil atau disebut juga kompleks 1. Fase yang kedua yaitu fase reduksi. Molekul H2O2 kedua bertindak sebagai reduktor. Oksiferil direduksi kembali menjadi Fe3+ dan menghasilkan satu molekul air dan satu molekul oksigen gas atau O2. Enzim kembali ke bentuk semula dan siap mengkatalisis reaksi baru. Reaksi yang dikatalisis oleh katalase adalah 2H2O2 menjadi 2H2O plus O2.
Reaksi ini sangat penting karena membantu melindungi sel dari kerusakan oksidatif yang disebabkan oleh radikal bebas. Siklus enzim ATP sintase. ATP sintase adalah enzim yang menghasilkan ATP atau adenosin trifosfat yang merupakan mata uang energi utama dalam sel. Tanpa ATP, berbagai proses biologis penting seperti kontraksi otot, pembelahan sel, dan transportasi aktif tidak dapat berlangsung. ATP sintase terletak di membran dalam mitokondria, organel yang dikenal sebagai pembangkit tenaga sel. Disinilah proses produksi energi berlangsung secara efisien. Enzim ini bekerja dengan memanfaatkan gradien proton yang terbentuk selama proses transport elektron. Proses mengalir melewati ATP sintase dan energi dari aliran ini digunakan untuk menggabungkan ADP dan fosfat anorganik menjadi ATP. Proses ini disebut fosforilasi oksidatif. Tanpa ATP sintase, sel tidak bisa memproduksi ATP secara optimal, sehingga seluruh fungsi kehidupan akan terganggu. Pentingnya enzim dalam kehidupan. Pertama, peran vital enzim. Enzim terlibat dalam hampir semua proses biologis yang diperlukan untuk kehidupan. Mereka bertindak sebagai biokatalis yang mempercepat reaksi kimia dalam tubuh tanpa ikut habis dalam reaksi tersebut. Enzim berperan penting dalam pencernaan makanan, misalnya amilase, lipase, dan protease. Lalu pada proses replikasi DNA dan sintesis protein. Kemudian pada proses metabolisme seperti respirasi sel dan detoksifikasi tanpa enzim. Reaksi-reaksi ini akan berlangsung sangat lambat atau bahkan tidak terjadi, sehingga keberlangsungan hidup organisme akan terganggu. Yang kedua, manfaat enzim dalam industri. Enzim telah dimanfaatkan secara luas di berbagai sektor industri karena efisiensinya dan sifatnya yang ramah lingkungan. Beberapa manfaatnya seperti pada pengobatan, digunakan dalam terapi enzim, produksi vaksin, dan pengembangan obat. Lalu industri makanan, membantu dalam fermentasi, pemecahan protein atau pati, dan peningkatan tekstur atau rasa. Kemudian biofuel, enzim seperti selulase digunakan untuk mengubah biomasa menjadi bahan bakar terbarukan. Dan pada riset ilmiah digunakan dalam teknologi DNA rekombinan, PCR, dan analisis biologi molekuler. Yang ketiga, kekurangan enzim. Gangguan atau mutasi pada gen yang mengkode enzim dapat menyebabkan berbagai penyakit genetik dan metabolik. Beberapa contohnya seperti pada fenilketonuria atau PKU, kekurangan enzim fenilanin hidroksilase menyebabkan penumpukan fenilanin dalam tubuh. Lalu intoleransi laktosa disebabkan oleh kekurangan enzim laktase yang memecah laktosa. Kemudian penyakit Tay-Sachs dan Gaucher, gangguan metabolik akibat defisiensi enzim lisosomal. Kekurangan enzim ini sering memerlukan penanganan khusus, seperti diet ketat atau terapi enzim pengganti. Kesimpulannya, enzim adalah biokatalisator penting yang mempercepat reaksi kimia di dalam tubuh, memungkinkan berbagai fungsi biologis berjalan dengan efisien. Memahami bagaimana enzim bekerja dan siklusnya membuka wawasan baru dalam biologi dan bidang medis, menyediakan peluang pengembangan terapi dan teknologi baru. Penelitian tentang enzim terus berkembang, menawarkan potensi besar untuk inovasi dan kesehatan, industri, dan ilmu kehidupan. Mari kita terus mendalami mekanisme enzim agar bisa memanfaatkan kemampuan luar biasanya demi kemajuan manusia.